masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa kali ini, meskipun harus dilaksanakan secara daring, karena kita masih dalam keadaan pandemi nih, COVID-19. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan stay healthy ya teman-teman. Baik, sebelum memulai webinar, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yodaji Sundafa, selaku MC pada webinar Festival UMKM Surabaya kali ini. Baik, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta tetap mematikan mikrofon dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Kepada operator, saya persilahkan untuk memutar lagu Indonesia Raya. Perlu diketahui juga nih teman-teman, Festival UMKM Surabaya pertama ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Bidang Ekonomi Indonesia Millennial Connect Surabaya yang bertujuan untuk membantu mempromosikan produk secara virtual serta penggalangan dana untuk para UMKM. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga, pembacaan tata tertib, keempat, presentasi sponsorship, kelima, perkenalan pembicara, keenam, penyampaian materi oleh pembicara, ketujuh, sesi tanya jawab, kedelapan, pengisian form feedback dan absen, kesembilan, foto bersama, kesepuluh, penutup. Nah, itu dia susunan acaranya teman-teman. Selanjutnya, saya akan membacakan nih beberapa tata tertib untuk teman-teman pada webinar siang hari ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan berlangsung, kecuali nanti saat dipersilahkan pada sesi tanya jawab. Dan ketika acara berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat box di Zoom dengan format nama _intansi _pertanyaan. Dan para peserta juga diwajibkan untuk mengisi absen melalui link Google Form yang diberikan oleh panitia di akhir acara. Nah, itu dia tata tertib webinar kali ini. Oke, acara selanjutnya merupakan presentasi dari sponsorship kita nih, yaitu Ines Kosmetik. Untuk Ines Kosmetik, apakah sudah masuk? Sudah, Kak. Oke, baik. Untuk Kayela dari Ines Kosmetik, waktu dan tempat saya sediakan.
Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di forum webinar pada siang hari ini dengan tema kuatkan strategi, kuatkan bisnis dengan bisnis model kanvas. Yang kita hormati pemateri kita yang hadir pada hari ini yaitu Abang Dian Santo Prayoga. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, sehingga kita dapat support hadir dalam webinar siang hari ini. Dan tak juga lupa kita ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di forum webinar kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Yela Anissa, tim promosi dari Ines Cosmetic. Sedikit Yela akan menjelaskan tentang dari brand Ines Cosmetic. Ines Cosmetic adalah brand kecantikan Indonesia yang diproduksi sejak tahun 1998 di Singosari, Kota Malang. Dan juga Ines Cosmetic telah mengantongi sertifikat halal dari MUI. Dan Ines Cosmetic aman digunakan setelah diuji secara klinis dan juga dermatologis dari BPOM, sehingga Ines Cosmetic aman dari bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Dan juga Ines Cosmetic terdiri dari skincare, body care, dan juga makeup. Jadi Ines Cosmetic tidak hanya digunakan untuk wanita aja, untuk para lelaki juga bisa, karena kita ada skincare dan body care-nya juga. Dan juga baru-baru ini Ines Cosmetic telah meluncurkan produk terbaru yaitu Pure Gentle Makeup Remover, yaitu pembersih wajah satu langkah, non-alkohol, aman untuk semua jenis kulit. Dan juga yang lagi ada gencarnya dari Ines Cosmetic yaitu toner wajah, toner exfoliating lotion. Exfoliating lotion itu adalah toner wajah yang bisa membantu untuk meremajakan kulit, mengecilkan pori-pori dan menipiskan flek hitam pada wajah. Karena exfoliating lotion dari Ines Cosmetic ini dia mengandung kandungan yang alami yaitu AHA, allantoin, dan wheat hazel. Jadi untuk semua peserta webinar yang berminat dengan produk Ines Cosmetic bisa di-download aja di aplikasi kita di Play Store. Di sana ada My Ines, di sana ada katalog beserta harganya dan bisa dibeli melalui Shopee, Lazada atau di Blibli. Atau bisa juga dibeli di toko-toko kosmetik daerahnya. Mungkin tidak terlalu panjang perkenalan dari kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yela. Sebelum memasuki acara inti, saya ingin berterima kasih kepada Ines Cosmetic yang telah mensponsori kegiatan webinar kali ini, juga kepada media partner Seminar.up, Info Event Jatim, Seputar.info.id, dan yang lainnya saya ucapkan terima kasih, juga kepada Kompat kita, Kognitif, Indonesia Millennial Connect Padang, Indonesia Millennial Connect Malang, tak lupa juga supported by aksiberbagi.com, saya ucapkan terima kasih. Oke, acara selanjutnya adalah acara yang kita nanti-nanti nih teman-teman, yakni penyampaian isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Azza Firsyani Salsabila, mahasiswa Stikes Pemkab Jombang dan juga jurnalis @memoexpos.com. Halo Kak Azza, apakah sudah bergabung? Halo Kak, udah masuk. Oke, baik. Karena moderator kita sudah bergabung, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Kak Azza. Waktu dan tempat saya sediakan. Baik, terima kasih Kak Yoda. Saya sampaikan untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang teman-teman dan salam sehat semua. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik-baik selalu dan juga bahagia ya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Azza Firsyani Salsabila selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Seperti yang udah dipaparkan oleh Kak Yoda nih, bahwa hari ini narasumber kita yaitu Pak Dian Santo Prayoga selaku dosen kewirausahaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga Surabaya yang ini akan memaparkan kepada kita tentang bagaimana sih strategi dan penguatan bisnis dengan menggunakan bisnis model kanvas. Dan yang kita nanti-nanti udah bergabung nih bersama kita hari ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang.
Kak Aza. Iya. Ya, Gimana nih Pak? Sehat-sehat selalu ya hari ini? alhamdulillah sehat selalu ini. Lagi di mana nih Meskipun Pak? kita saat pandemi tetap dalam keadaan sehat ini. Ya, alhamdulillah. Di rumah aja nih Pak? Ya, tetap di rumah saja karena semua aktivitas di kampus semuanya dilakukan secara virtual ya, secara online ya, gitu. Oke. Ya, beberapa saja ketika kita harus ke beberapa daerah untuk pendampingan ke dinas kesehatan ataupun saya ketemu dengan para teman-teman UKM ya, itu kami lakukan secara tatap muka secara langsung, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Pastinya nih Pak. Nah, kan kalau kata pepatah nggak kenal maka tak sayang nih. Jadi mohon izin Bapak untuk Ya, membacakan kurikulum vitae dari Bapak ya. Jadi untuk teman-teman operator dipersilahkan untuk menampilkan kurikulum vitae Pak Dian Tanto. Baik, terima kasih kepada operator. Saya sampaikan. Nah, ini nih narasumber keren kita yaitu Pak Dian Santo Prayoga, seorang dosen kewirausahaan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Nah, di sini tuh kelihatan banget nih bahwa sepak terjangnya Pak Dian Santo ini nggak main-main di bidang UMKM. Di sini ada bidang keahliannya, ada marketing, planning and evaluation, ada policy analyst, kemudian organization and management, quality and performance, health policy and administration, dan banyak lagi. Terus kemudian di sertifikasi dalam bidang UMKM juga cukup banyak ya Pak. Ada sebagai pendamping, fasilitator, bidang merek, kemudian ada bidang penjualan, dan bidang layanan. Nah, mungkin di sini kelihatan banget nih bahwa narasumber hari ini tuh benar-benar keren dan punya banyak pengalaman di bidang UMKM. Jadi pasti teman-teman pegiat UMKM ini udah nggak sabar banget buat mendengarkan penjelasan dari Pak Dian Santo Prayoga. Jadi langsung aja Pak kepada Pak Dian Santo Prayoga, waktu dan tempat saya persilahkan. ya, terima kasih Mbak Aza. Waktu saya berapa menit untuk menyampaikan materi? 45 menit, Pak. Oke, 45 menit ya. Ya, terima kasih Mbak Aza. Semoga dengan waktu yang cukup lumayan pendek ya, semoga saya bisa menyampaikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya juga ucapkan selamat Hari UMKM ya, tanggal 12 Agustus yang kemarin kita peringati ya. Saya akan share screen ya. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bapak. Ya, oke. Ya, jadi ternyata UMKM juga memiliki hari ya, hari yang sangat bersejarah ya, yang sudah kita peringati secara terus-menerus ya di hari UMKM itu. Kemudian pada saat pandemi kita memang cukup menjadi tantangan ya bagi kita pelaku UMKM. Terutama kalau kita lihat perjalanan ya, perjalanan kalau kita pada krisis 98 ya kan, kita para UMKM ini adalah motor penggerak. Nah, pada saat pandemi ini semuanya menjadi UMKM ya. Kalau kita lihat beberapa di awal pandemi ya kan, brand-brand besar ya kan, semuanya turun ke jalan, bagaimana dia melakukan kegiatan aktivitas bisnisnya ya kan, bagaimana dia bisa bertahan. Dan kali ini tetap di saat pandemi ini kita coba bagaimana kita bisa menjadi UMKM yang naik kelas dan menjadi UMKM yang juara seperti itu. Ya, di sini saya akan menyampaikan tiga bagian ya. Yang pertama adalah strategi bisnis, bagaimana di saat pandemi
kemudian perkuat bisnis pada saat pandemi, dan bagaimana kita dengan menggunakan bisnis model Canvas ini kita bisa secara efektif dan efisien kita mengoptimalkan potensi-potensi yang ada untuk kita bisa bertahan di saat pandemi. Dan nantinya ketika kita berbicara pandemi, ya pandemi ini kapan berakhirnya kita juga tidak tahu. Tetapi menurut sejarah pandemi akan berakhir ketika sudah menjadi endemi, kan gitu. Jadi kita harus tetap terus berjalan ya, terus berjalan bagaimana kita bisa melakukan kegiatan aktivitas bisnis seperti itu. Nah, di awal kita lihat pada saat pandemi seluruh masyarakat itu mulai beradaptasi. Bagaimana kita lihat adalah dari sisi konsumen ya. Konsumen sudah mulai berubah ya. Sudah mulai berubah bagaimana menggunakan digital. Mulai dari pembayaran ya. Memang sebelum pandemi kita sudah mulai bagaimana beberapa aktivitas tunai itu sudah mulai ditinggalkan. Kemudian dilakukanlah dengan aktivitas yang secara digital, pembayaran secara digital ya kan. Kita sekarang ini sudah mengenal beberapa alat pembayaran ya, uang digital yang misalkan ada Link Aja, OVO ya kan, GoPay, kemudian ShopeePay ya kan. Dan terakhir ini ada beberapa bank juga mengeluarkan ya kan. Kemarin saya di-invite oleh teman di perbankan, ya silahkan aktivasi seperti itu. Dan dia menawarkan ketika kita aktivasi menawarkan bonus seperti itu. Dan lumayan, kemarin saya mengaktifasi, ternyata saya dapat saldo awal itu sebesar 25.000. Nah, itu adalah hal-hal yang mendorong bahwa konsumen ini sudah mulai berubah dari tatanan ya kan. Kemudian juga masyarakat sudah 51% ya kan, seluruhnya berbelanja melalui online ya. Kalau siang seperti ini, kalau hari efektif ya kan, biasanya kalau saya melakukan kegiatan aktivitas online ini, jam siang ini adalah bagaimana banyak kurir yang datang ke rumah ya kan. Nah, itu juga bisa dilihat nanti ya. Ini kalau ini kebetulan kan hari Minggu ya, jadi tidak banyak yang kurir yang datang. Biasanya kalau hari efektif seperti ini kemudian ada yang datang, wah kurir apa datang dari paket A, B, C lah. Itu adalah bagaimana kita sudah melakukan pembelanjaan secara online. Hal-hal inilah yang harus kita tangkap sebagai pelaku UMKM ya, pelaku usaha di saat pandemi ini, bagaimana kita bisa mentransformasi dari bisnis yang biasanya secara offline, kita harus bertransformasi secara online. Kemudian juga kita harus mengadaptasi bagaimana ketika kita berproses dalam proses produksi kita, itu juga memperhatikan yang namanya kesehatan, kebersihan, keamanan ya. Itu kita sudah lihat. Kemudian bagaimana masyarakat ini di saat pandemi ini juga sudah sangat memperhatikan hal-hal aspek-aspek kesehatan. Makanya ketika nanti kita berpromosi, itu juga harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, perubahan kebiasaan masyarakat di saat pandemi ini kalau kita lihat ya, lebih sering belanja online, kemudian suka jadi suka makanan yang sehat ya untuk meningkatkan imunitas ya. Di sini kemudian juga karena kita banyak aktivitasnya adalah di rumah ya, yang sangat, kalau di orang-orang kesehatan yang perlu diwaspadai, tapi ini adalah pasar yang sangat menarik bagi kita di penyedia makanan yang camilan ya. Orang itu saat pandemi itu suka ngemil ya. Jadi suka makanan ringan. Kemudian juga di saat pandemi ini juga banyak makan siang. Jadi orang-orang yang suka membelanjakan ya, kemudian order pada saat makan siang. Kemudian juga banyak sekarang ini orang-orang yang berbagi ya, karena melihat tetangganya, kemudian rekan kerjanya, rekan bisnisnya yang
mungkin isolasi mandiri ya, maka banyak berbagi. Dan juga banyak orang-orang yang melihat bagaimana kehidupan masyarakat yang di saat pandemi ini kurang, maka suka berbagi. Ini adalah tren kebiasaan masyarakat pada saat pandemi. Ini yang harus kita tangkap sebagai menjadi peluang. Jadi di saat pandemi ini ternyata juga banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa lihat. Gitu. Kemudian bagaimana strategi pada saat kita menghadapi pandemi ini ya. Nah, strateginya kita harus kreatif melihat peluang bisnis ya. Kalau dulu kita melihat bahwa di dalam pemberian tambahan atau bonus pada konsumen ya, maka kita harus memperhatikan kebutuhan konsumen ini apa. Misalkan kita berikan bonus atau ketika kita membeli sesuatu di tempat kita, maka kita berikan vitamin ya. Kemudian juga sekarang banyak sekali kita memberikan teman-teman kita hampers ya, gitu. Kemudian juga bagaimana ide-ide kreatif ini sudah harus kita asah gitu. Kalau misalkan ketika kita sebelumnya kita memiliki bisnis catering ya, memiliki bisnis catering lah. Bagaimana bisnis catering ini kita bisa melayani custom ya. Itulah yang harus kita lihat. Kalau kita misalkan bisnis catering makanan ya, bagaimana kita makanan itu bisa kita buat frozen food. Nah, itulah bisnis-bisnis kreatif inilah yang harus kita asah di saat pandemi ini. Kemudian ya, kita harus juga mengikuti tren belanja pada konsumen. Makanya kalau kita ya ada sekarang kemarin ini pada saat 88 ya kan, itu kita harus tren itu harus kita lakukan gitu. Kita berikan bonus apa pada konsumen gitu. Dan kita juga harus menjalankan strategi marketing pada saat krisis ya. Bagaimana kita harus memberikan empati ya. Sekarang ini adalah bisnis, bukan hanya bisnis tetapi kita harus memberikan empati pada saat pandemi ini. Kemudian kita harus menjadikan sebuah solusi ya. Solusi ini adalah bagaimana ketika masyarakat membutuhkan ya, tidak bisa keluar rumah tetapi kita bisa lakukan barang atau jasa yang kita tawarkan ini menjadi solusi bagi mereka. Kemudian lakukan delivery. Kalau dulu kita belum memiliki jejaring layanan saluran menggunakan delivery, maka kita harus bagaimana punya channel distribusi menggunakan delivery ini. Kemudian menyalurkan melalui e-commerce ya. Kemudian kita juga harus melihat bahwa kita harus melindungi pegawai kita ya. Dan kita juga harus mematuhi anjuran-anjuran pemerintah dan otoritas. Makanya ketika saat pandemi ini misalkan kita adalah bisnisnya adalah misalkan adalah warung kopi ya kan, bagaimana warung kopi itu kita harus kreatif ya kan, kita buat orang-orang itu tetap bisa menikmati kopi kita gitu. Suatu contoh ya, kawan kami di Banyuwangi ya, karena dia adalah seorang penjual kopi, maka dia punya yang namanya mobile coffee ya. Maka mobile coffee inilah dia akan mendatangi customer ya, di mana customer itu ada gitu. Dia tinggal dipanggil, kemudian dia datangi. Kemudian dia pun juga mix dengan kegiatan aktivitas sosial. Apa yang dilakukan? Membayar kopi dengan menggunakan sampah gitu. Jadi bayar kopi dengan sampah, bayangkan. Ya kan? Maka apa? Sampah-sampah yang kita banyak membeli, misalkan minuman menggunakan botol plastik dan sebagainya, kita kumpulkan ya kan. Kemudian kita bisa tukarkan itu dengan segelas kopi. Nah, itulah marketing pada saat krisis inilah yang kita butuhkan sekarang ini. Kemudian kita harus punya yang namanya susunan rencana ke depan. Beberapa ke depan ini goal kita bagaimana?
apakah kita harus hanya bertahan saja? Apakah kita harus melakukan percepatan bagaimana ya? Kita harus memiliki setting goal, kita harus kita susun. Step pertama ketika kita pada saat pandemi ini, di gelombang kedua pandemi ini ya, kita bagaimana? Dengan banyaknya istilahnya adalah mutasi dari COVID-19 ini, kita harus melakukan strategi apa? Kemudian goal setting yang kita capai bagaimana? Apakah kita harus hanya bisa bertahan saja pada saat akhir tahun? Apakah kita juga bisa melakukan scale up ya? Nah, itulah kita harus susun mulai dari sekarang. Makanya perencanaan pada saat pandemi ini kita harus susun benar-benar, dan kita harus lakukan evaluasi tiap bulan dari tujuan yang harus kita sudah tetapkan ini. Inilah yang harus kita kita pastikan ya, ini harus tetap tercapai gitu. Relnya bagaimana? Kemudian kita juga harus memperkuat ya, di strategi kedua ini kita harus memperkuat bagaimana memperkuat bisnis pada saat pandemi. Yang kita harus lakukan saat memperkuat bisnis pada saat pandemi ini, kita periksa dulu keuangan bisnis kita, sampai seberapa modal kita. Jangan sampai pada saat pandemi ini kita tidak memegang uang, ya. Modal itu ya, jadi kalau kita lihat istilahnya adalah cash is the king ya. Saat inilah kita harus benar-benar memanage pengeluaran, memanage uang kita, ya. Jangan sampai ada piutang, ya kan. Kita minimalkan ya. Itulah yang harus kita lakukan. Makanya kita harus periksa kondisi keuangan kita. Posisi kita di mana? Kondisi keuangan kita. Kemudian kita juga harus mempersiapkan diri pada skenario terburuk ya. Pada saat awal 2021 ya, kasus sudah mulai turun ya kan. Kelonggaran-kelonggaran sudah ada. Ternyata pada saat bulan Juni ya kan, ternyata terjadi kenaikan kasus. Ini kan skenario terburuk. Nah, hal-hal seperti ini kita harus sudah buat sebuah langkah antisipasi gitu. Kalau tidak, kita akan kesusahan untuk mendapatkan penghasilan. Apalagi kalau kita di UMKM ya, kita harus benar-benar safe ya kan. Kita harus benar-benar aman ya kan. Bagaimana mempersiapkan risiko terburuk ya gitu. Kita bisa lihat trennya di saat pandemi ini, kasus-kasus meningkat. Kalau Anda lihat apa? Misalkan setelah liburan ya kan. Kemudian setelah hari-hari besar keagamaan ya kan. Nah, itulah tren-tren bagaimana kasus COVID ini naik ya kan gitu. Nah, justru inilah ketika kita punya bisnis plan ya kan, yang baik, maka kita harus melihat. Kita kan sudah punya data 1 tahun belakang itu seperti apa. Awal pandemi, kemudian setelah itu pada saat kita masih kebingungan ya kan, kemudian kita sudah bisa mengendalikan, tetapi kasusnya ternyata meningkat setelah liburan. Nah, inilah yang harus skenario-skenario ini kita harus benar-benar lihat gitu. Makanya kita harus memperkuat perencanaan bisnis ke depan. Buatlah perencanaan ini sesimpel mungkin gitu. Kalau misalkan ini kan karena kita PPKM masih berlangsung ya. Ketika nanti misalkan ada PPKM atau PSBB atau apapun, kita tidak kaget gitu loh. Maka kita harus punya plan gitu. Misalkan kemarin saya berjumpa dengan kawan saya yang punya bisnis warung kopi ya di tengah kota, di dekat di daerah Kusura itu, di depan balai kota ya kan. Pada saat kemarin saya tanya bagaimana bisnis saat PPKM, ya bagaimana, jalan ditutup semua ya kan, jadi aksesnya tidak bisa ke sana kan gitu. Akhirnya yang dia lakukan apa? Dia tutup sementara gitu. Kalau dia tetap beraktivitas, maka apa? Dia harus mengeluarkan ongkos listrik ya kan, kemudian ongkos pegawai dan sebagainya lah. Maka dia putuskan sementara waktu, dia putuskan untuk berhenti sementara. Berhenti ini bukan berarti
aktif, tetapi adalah dia mempersiapkan. Nah, kemudian ketika sudah ada kelonggaran, dia sudah mulai berbuka, ya kan gitu. Ternyata kemarin saya tanya, bagaimana jam 8 semuanya sudah ditutup semua, kan gitu. Maka saya tidak mungkin akan buka sampai dengan jam 10 malam, kan gitu. Maka dia jam 8 ya tetap tutup, karena apa? Akses tidak ada, gitu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi, kita harus melihat ya segala proyeksi-proyeksi ini, gitu. Kemudian pada saat sekarang ini adalah saat bagaimana kita memperkuat brand kita, ya. Dengan cara apa memperkuat brand kita? Ya, kita optimalkan sosial media, ya kan. Kita buat masyarakat itu yang pertama ya brand awareness-nya kita harus lakukan terus gitu. Kita promosikan, kita kasih tahu, ya kan. Jadi kita di sini adalah memperkuat brand ini. Kemudian di saat pandemi ini yang tidak kalah penting adalah kita beri pengertian pada karyawan kita, pada tim kita, ya. Jadi pada saat pandemi ini kita harus juga terbuka terhadap karyawan. Karena apa? Karyawan adalah tim kita untuk kita bisa bergerak bersama. Misalkan adalah bagaimana kita tidak menaikkan gaji terlebih dahulu. Kemudian misalkan kita tidak ada bonus dan sebagainya. Maka tetapi kita harus tetap juga komunikasikan itu hingga kondisi bisa normal kembali, gitu. Kemudian kita genjot penjualan dengan cara yang paling murah, gitu. Bagaimana saluran distribusi untuk menggenjot penjualan ini? Kalau kita misalkan memakai marketplace, ya marketplace mana yang penjualannya paling besar, itulah kita harus lakukan terus, gitu. Maka di marketplace, misalkan kita memang harus iklan, kita harus melakukan sesuatu untuk mengoptimasi penjualan tersebut. Apakah kita memberikan voucher, ya kan? Voucher itu kita beli untuk berlaku untuk kapan? Nah, gitu. Kemarin saya teringat Pak sama teman-teman saya di dunia pariwisata, ya kan? Dia berikan apa? Dia melakukan penjualan voucher, ya. Itu berlaku 1 tahun. Bayangkan. Karena PPKM tentunya ini ya, akses ke, kalau teman-teman kami di Banyuwangi, wisata favorit adalah naik ke Ijen, gitu. Nah, dia jual voucher untuk naik ke Ijen itu bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi selama setahun. Voucher dalam 1 tahun. Karena apa? Ketika dia punya uang cash, ya, maka dia bisa beroperasional. Meskipun nanti jalannya ke Ijen tidak tahu apakah tahun depan, apakah kapan, kan. Yang penting kita dapat uang terlebih dahulu. Maka kemarin saya lihat, wah, ini strategi jitu, gitu. Kita jual voucher terlebih dahulu dan harganya lebih miring, gitu. Nah, kemudian kita juga harus mengkampanyekan nilai layanan yang lebih, ya. Jadi bagaimana karyawan kita, ya kan, tetap mematuhi protokol kesehatan, kemudian layanan-layanan itu kita berikan layanan yang lebih. Kemudian tentunya adalah optimalkan teknologi pendukung, ya. Bagaimana kita optimalkan jalur-jalur online, karena di saat pandemi ini memang kita serba terbatas seperti itu. Ya, kita akan masuk pada bisnis model Canvas. Ini kita masih ada waktu sekitar 30 menit, ya. Jadi di dalam bisnis model Canvas ini kita pasti ingat ada 9 building block, ya. 9 building blocks atau 9 kerangka yang terintegrasi dengan baik. Tentunya di dalam bisnis model Canvas inilah bagaimana kita bisa mengoptimalisasi jalur-jalur distribusi, channel-channel kita, kemudian bagaimana kita bisa melakukan penghematan, karena kita tahu bagaimana model BMC yang sudah kita kembangkan. Nah, di dalam BMC kita perlu ingatkan ada 9 komponen, ya, mulai dari customer segment, value proposition, kemudian channel, revenue stream,
kemudian customer relationship, kemudian key activities, kemudian key resources, kemudian key partnership, kemudian cost structure, ya. Inilah yang 9 komponen ini yang kita harus lihat. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan customer ya. Customer segment ini adalah satu dari 9 kerangka yang harus kita ketahui. Dan ini di customer inilah yang menjadi kunci bagaimana kita bisa menentukan siapa sih sebenarnya pelanggan kita. Kita harus tahu persis pelanggan kita. Makanya di saat kita menentukan customer segment ini, ya, ini adalah kunci daripada kita bisa melakukan identifikasi customer yang tepat, ya. Pertanyaan-pertanyaan untuk di dalam customer segment ini untuk memudahkan, ya kan, misalkan adalah kita jawab bahwa berapa umur mereka, ya kan, jenis kelaminnya apa, tinggalnya di mana, ya kan, kemudian apa yang menjadi kebutuhan mereka, berapa pengeluaran mereka per bulan. Ketika Anda sudah bisa menjawab ini semua, ya, maka ketika kita menjual produk atau layanan apa ya yang kita sediakan pada pelanggan, itu akan semakin mudah, gitu. Ketika kita melakukan kesalahan di sini, ya, ini biasanya kalau bisnisnya adalah bisnis yang baru mulai, ya kan, kita berusaha memulai bisnis, ya, itu biasanya di sini pertanyaan-pertanyaan ini masih sulit terjawab, gitu. Kemudian ketika kita sudah tahu, misalkan bahwa pelanggan kita adalah usia 24 sampai dengan 36 tahun, jenis kelaminnya adalah laki-laki perempuan, tinggalnya di mana. Nah, ini kita harus sudah bisa menjawab di customer segment ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita harus tahu bagaimana value proposition-nya, ya, apa yang ditawarkan. Jadi yang kita tawarkan kepada pelanggan ini adalah sesuai juga dengan segmen yang sudah kita tentukan. Jenis usaha apa yang bisa menjawab kebutuhan di atas, gitu. Ya. Kemudian jika misalkan customer kita pelanggan yang memerlukan makanan, ya kan, Anda bisa membuka restoran, kan gitu. Jika pelanggan Anda memerlukan berita, maka kita bisa membuka bisnis media, yang gitu. Kemudian jika pelanggan itu sangat peduli dengan pendidikan anaknya, ya kan, sedangkan orang tuanya sibuk, ya kan, maka peluangnya adalah membuka bisnis kursus private, kan itu. Nah, di sini makanya yang terpenting adalah value apa yang kita tawarkan sehingga itu adalah menarik, gitu. Kemudian yang ketiga adalah saluran distribusi, jadi channelnya, ya. Jadi di sini ketika kita memutuskan channel saluran distribusinya ini, bagaimana kita harus menentukan saluran apa? Apakah kita harus melakukan penjualan langsung? Apakah kita membangun tim penjualan sendiri? Apakah kita harus memberikan sebagian keuntungan pada distributor sama reseller, ya kan? Ataukah kita membuka toko cabang yang lain, ataukah kita menjadi counter kecil di pusat pembelanjaan, gitu. Kemudian apakah Anda menjual secara online atau membuka toko? Nah, ini adalah seluruh pertanyaan-pertanyaan ini harus Anda lakukan analisa dan kekurangan dari setiap pilihan-pilihan ini harus kita analisa. Kemudian Anda langsung memilih yang terbaik. Jadi misalkan, saya akan menjual minuman, ya, es teh dengan cara melakukan penjualan langsung pada customer. Tetapi saya juga melakukan saluran ini menggunakan layanan-layanan yang ada di layanan ojek online, misalkan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita tentukan, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah customer relationship atau marketing, ya. Jadi di dalam sebuah bisnis kita harus menyuarakan kepada
calon customer kita, ya kan, bagaimana customer ini tahu bagaimana jasa atau layanan ya atau produk yang kita lakukan ini bisa diketahui oleh customer kita. Nah, pada saat pandemi ini, kegiatan-kegiatan marketing inilah yang harus kita tingkatkan secara online gitu. Makanya sosial media harus kita perkuat, ya kan. Kemudian kita harus memperkuat personal branding kita melalui sosial media. Kemudian kita juga harus memperkuat branding perusahaan, ya kan. Itu melalui sosial media. Sosial media ya tergantung kembali lagi pada building block yang pertama, ya kan. Segmen kita siapa? Kalau itu adalah anak muda, ya kan, usia adalah 19 sampai 24, kira-kira kita akan memilih apa? Apakah memilih Facebook ataukah Instagram, misalkan? Tentunya kita akan memilih karena usianya adalah 19 sampai 24, kita pasti akan memilih Instagram daripada Facebook. Tapi kalau customer kita di usia 45 sampai dengan 55 tahun, ya kan, maka kita akan memilih Facebook untuk memperkuat kegiatan promosi kita. Nah, kalau corporate bagaimana? Kalau customer kita corporate, ya kan, maka kita harus memperkuat di layanan-layanan yang ada di misalkan adalah di pencarian Google, ya. Bagaimana kita meningkatkan SEO kita, ya. Bagaimana kita kalau misalkan kita punya anggaran, ya kita bagaimana kita melakukan iklan di Google AdWords, ya gitu. Nah, itulah pilihan-pilihan inilah di saat pandemi ini kita harus benar-benar pandai memilih. Ketika kita bisa lakukan, apalagi kalau kita secara UMKM, ya kan, bagaimana memaksimalkan sosial media. Kalau saya berpendapat bahwa kita harus tahu dulu segmen kita mana, kita optimalkan salah satu sosial media yang cocok, ya kan. Kemudian sosial media yang lain kita harus juga tetap garap. Jadi seluruh sosial media itu harus ada kita. Istilahnya kalau paham yang saya anut, bukan hanya di halaman satu Google, tetapi adalah di seluruh halaman Google ada perusahaan kita. Itulah yang harus kita lakukan. Makanya kita harus lakukan itu dengan baik gitu. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan sumber-sumber pendapatan, ya. Jadi sejak awal kita harus juga menentukan jenis pendapatan kita apa. Apakah dengan membuat media online kita akan mendapatkan dari iklan, misalkan. Apakah kita dengan menggunakan menggunakan YouTube, apakah kita akan mendapatkan penghasilan dari situ? Nah, itulah yang harus kita lakukan untuk sumber-sumber pendapatan ini di mana, gitu. Nah, misalkan ini kalau kita adalah perusahaan desain, ya, apakah akan membuat perusahaan desain lalu mendapatkan fee dari desain tersebut, dari produknya apa dari desainnya, gitu. Kemudian kita harus juga menentukan target pendapatan per bulan ini berapa. Makanya tadi di dalam strategi saat pandemi kita harus menentukan goal kita di mana. Ya, sumber pendapatan inilah yang menjadi kunci penting, ya. Jadi kunci penting ketika kita bisa mendapatkan sumber-sumber pendapatan. Maka kita jangan pernah berpikir tanpa memikirkan rencana pendapatan dan berpikir. Apalagi biasanya ya lihat saja nanti dapat duit dari mana. Itu adalah sesuatu yang salah gitu. Jadi kita mulai dari awal sudah harus menentukan. Kalau saya jualan es teh, ya kan, maka pendapatan saya akan melalui dari mana? Apakah hanya dari es teh saja, ataukah ada sumber-sumber pendapatan yang lain? Gitu. Nah, kemudian kita juga berbisnis, ya. Kita harus juga di dalam BMC ini kita harus lihat partner, ya, mitra utama kita siapa? Karena bisnis tidak bisa sendirian.
harus bekerja sama dengan banyak orang tentunya. Maka kita sudah menentukan apakah bisnis ini kita jalani sendiri ataukah perlu investor gitu. Apakah kita perlu menggait selebritis misalkan seperti itu untuk memajukan usaha kita. Berapa persen yang kita berikan saham kepada selebritis itu yang kita ajak dalam perusahaan kita. Itu kita sudah harus tentu mulai dari awal gitu. Maka kolaborasi inilah dikunci key partner inilah yang sebagai mitra utama ya kita harus menentukan sejak awal gitu. Kemudian aktivitas kegiatan bisnis apa saja ini kita harus juga uraikan secara detail dan logis gitu. Kegiatan-kegiatan apa saja yang akan Anda lakukan tergantung pada produk atau jasa yang ditawarkan pada konsumen. Misalkan sebagai contoh ya kan, usaha kursus bahasa Inggris dengan value proposition-nya pengajaran yang menyenangkan dan materi yang pengajaran yang berkualitas. Maka dengan kegiatan bisnis ada promosi, training guru, kemudian materi yang selalu diperbaiki ya kan. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang harus kita kawal gitu. Kemudian sumber daya utama ya kan. Di dalam menjalankan bisnis umumnya kita tidak sendirian tentunya. Anda memerlukan staf sejak awal ya kan. Sejak awal tentukan seberapa banyak dan jenis keahlian apa yang diperlukan oleh karyawan Anda ya. Job specification ya, job yang harus dilakukan oleh karyawan ini apa saja gitu. Itu harus kita tentukan. Kemudian kita juga harus melihat ya bagaimana struktur biaya. Jadi semua hal yang dilakukan dari langkah 6 sampai dengan 8 itu memerlukan biaya tentunya. Maka kita harus menentukan komponen biaya secara rinci, benar dan logis gitu. Lakukan analisis finansial secara seksama. Lalu putuskan apakah rencana bisnis ini menguntungkan atau layak atau tidak, seperti itu. Jadi kita harus tentukan di dalam menentukan struktur biaya ini ya, karena di dalam langkah ke-6 sampai dengan langkah ke-8 di dalam BMC itu semuanya memerlukan biaya. Contoh tadi kalau saya contohkan adalah bagaimana kita harus melakukan training terhadap guru kita di kursus bahasa Inggris ya kan, kemudian mentraining dengan itu kan memerlukan biaya. Itulah yang harus benar-benar kita biaya secara rinci itu dan benar dan logis gitu. Nah, ini contoh-contoh ya. Kalau kita lihat misalkan ini contohnya adalah dapur coklat ya. Anak-anak remaja, dewasa ya, customer segmennya. Kemudian customer relationship-nya melalui apa? Sosial media, kita buat website, kita ada event member ya. Kemudian channel distribusinya apa? Ada direct marketing, ada sosial media marketing, ada pemesanan toko online, forum jual beli ya kan. Kemudian value proposition-nya ya kan, dapur coklat ini memiliki keunggulan konsep yang menarik perhatian customer. Harganya disesuaikan dengan proporsi coklat yang dijual ya. Kemudian aktivitasnya ya kan, mulai dari menjual coklat, mengadakan event, kemudian mulai pencatatan usaha ya kan. Partnernya siapa saja ini harus juga kita lakukan. Kemudian kunci dari sumber dayanya apa saja ya kan. Kemudian struktur biayanya apa? Mulai dari biaya tetap dan biaya tidak tetapnya kita harus juga lihat gitu. Kemudian revenue-nya ya, keuntungannya dari mana? Keuntungan dari penjualan, dari berbagai macam coklat, kemudian keuntungan dari pengadaan event ya kan gitu. Kalau ini adalah contoh-contoh yang harus kita lihat. Nah, ini juga dari BMC ya. Ini contoh yang kalau misalkan kita lihatlah contoh di sini adalah
penjual rujak gitu ya. Ini lebih mudah. Misalkan customer segmennya siapa? Keluarga, ya kan? Kemudian beragam kalangan dari generasi ke generasi. Nah, dia harus sudah menentukan customer relationship-nya apa, tidak melakukan banyak usaha, ya kan? Tempatnya tradisional, dikelola oleh keluarga, manajemen kurang struktur gitu. Kemudian channel distribusinya apa kan? Sekarang bisa channel distribusinya di mana, ya. Kemudian value proposition-nya ya, ini adalah contohnya adalah memang melegenda kan, kualitas cingur-nya, kualitas tempe, kualitas tempat gitu. Kemudian aktivitasnya apa? Jadi mulai dari dia membeli bahan baku, ya kan? Kemudian dia harus mengolahnya, ya kan? Sampai menyiapkan makanan, sampai mengantarkan. Nah, ini harus sudah tertulis dengan benar, gitu. Karena ini di saat pandemi, ya tentunya kalau tidak boleh dine-in, ya, tidak boleh makan di tempat, maka dia harus sudah bisa mengembangkan bagaimana saluran-saluran delivery ini harus dioptimalkan. Kemudian partnernya siapa saja, ya kan? Ya, kemungkinan besar misalkan dari pasar tradisional ataukah ada supplier, ya. Gitu. Tentunya di sini pendapatannya ya dari penjualan makanan dan minuman, ya, gitu. Itu yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan BMC pada saat pandemi ini. Tentunya di saat pandemi ini ya, UMKM harus terus melakukan sebuah inovasi dan terus melakukan perbaruan ide-ide segar. Meskipun Anda adalah memiliki satu produk, ya kan, maka saat pandemi inilah Anda harus beraktivitas ya, mulai dari kemasannya, ya kan, saluran penjualannya, ya kan, itu benar-benar harus dilakukan. Kalau Anda adalah melakukan penjualan itu memang harus membutuhkan reseller ya, maka saat sekarang ini apa? Orang banyak yang membutuhkan penghasilan. Maka itu adalah kesempatan Anda untuk mencari reseller-reseller, mencari reseller-reseller ya, untuk mendapatkan penghasilan itu. Itu adalah peluangnya. Karena apa? Di saat pandemi ini bisnis harus menjadi solusi. Gitu. Tadi kenapa kok mencari reseller? Solusinya apa? Solusi untuk mendapatkan penghasilan kan? Nah, itulah dengan memperbanyak saluran-saluran distribusinya. Kemudian, apakah kita bisa memperluas segmen pasar kita? Ya kita lihat dulu, apakah bisa atau tidak seperti itu. Yang jelas kita harus selalu melakukan inovasi dan kreativitas untuk produk-produk yang kita pasarkan ini bisa menjadi sebuah daya tarik dan menjadi solusi. Ingat bahwa di saat pandemi, ya, marketing pada saat pandemi, ya kan, kita harus melakukan empati, menjadi solusi. Itu adalah salah satu kunci keberhasilan pada saat kita bisa bertahan pada saat pandemi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator, kepada Kak Asa, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dian untuk pemaparan yang jelas banget nih. Jadi Kak nambah insight gitu ya. Nah, mungkin kalau aku bisa bilang bahwa para pegiat UMKM ini harus melihat kekurangan ya Pak untuk menambah kreativitas gitu. Nah, mungkin dari teman-teman punya banyak pertanyaan nih di sini. Bentar. Ada 3 penanya nih Pak, udah banyak banget ya. Ini aku bacain satu-satu langsung dijawab atau dibacain Ya, semua boleh dulu? satu-satu terus kemudian langsung saya jawab, boleh Kak Asa. Baik, pertanyaan pertama dari Kak Herida Hafni Parsuruan. Jauh banget ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah bisnis model kanvas ini bisa dikatakan sangat efektif untuk membuat kerangka sebuah bisnis? Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan selain
menggunakan bisnis model Canvas? Terima kasih. Mungkin Ya. Pak Dian bisa membantu Mbak Herida. Ya, jadi di dalam kerangka model BMC ini ya, bisnis model Canvas ini memang pada saat pandemi ini menjadi salah satu alternatif ya, menjadi salah satu alternatif untuk kita bisa mengembangkan bisnis ini dengan tepat gitu. Karena ini adalah bagian yang jelas bisnis model Canvas ini adalah sebuah cara ya kan, sebuah cara bagaimana kita bisa menyiapkan sebuah rencana bisnis ya, rencana bisnis dengan memudahkan alur kita berpikir. Jadi memang banyak sekali model-model yang lain kan gitu, yang bisa kita lakukan ya kan. Tetapi di dalam BMC ini kita bisa melakukan itu secara terstruktur, tersistematis ya kan. Itu bisa tergambar karena ini adalah sesuatu yang mudah ketika kita tempelkan di dalam tempat kerja kita, misalkan di tempat usaha kita sudah ingat bahwa ketika kita ngomong segmen pasar ya, segmen pasar kita ya, kita sudah tahu. Makanya ketika ada tawaran-tawaran yang tidak sesuai dengan segmen pasar kita, maka kita sudah bisa mengerem itu. Itulah yang menjadi sangat efektif ketika BMC ini kita lakukan pada saat sekarang. Karena ini adalah sesuatu yang simple ya, dan itu bisa digambarkan dalam satu lembar seperti itu. Dan itu adalah sistematis semuanya. Itu Mbak Asa, untuk Mbak Herida di Span. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin Mbak Herida bisa dipahamin. Kalau ada kurang nanti bisa tulis lagi di chat box ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Mbak Dewi, mahasiswa UI. Pak, bagaimana sih membangun kepercayaan antara investor dan juga pengelola? Seperti itu. Bisa dijawab, Pak? Ya, oke. Bagaimana membangun kepercayaan antara investor dan pengelola? Ya, tentunya ketika kita membutuhkan sebuah investor, ya, maka kita harus membangun sebuah portofolio yang jujur. Itu yang pertama. Jadi ketika kita sudah memulai bisnis atau kita menjalin kerjasama dengan itu yang kita sampaikan bukan hanya proyeksi keuntungan, tetapi juga bagaimana pengendalian risikonya. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau terjadi kerugian. Ya. Ketika ada loss, ya, apa yang harus ditanggung oleh investor, apa yang harus ditanggung oleh pengelola. Gitu. Itu harus jelas, dan sebuah perjanjian kerjasama ketika kita sudah melibatkan investor, maka sebaiknya adalah tertulis. Jadi hak dan kewajibannya harus tertulis dan jelas gitu. Misalkan jika tidak terjadi keuntungan, apa yang dilakukan? Kalau terjadi kerugian, bagaimana pengembalian dananya? Nah, itu harus sudah tertulis gitu. Jadi investor itu bukan hanya diiming-imingi, wah nanti keuntungannya adalah sekian. Dengan banyaknya keuntungan iming-iming tersebut biasanya akhirnya membuat investor ini juga tertarik. Kemudian nanti kalau tidak terjadi sesuai dengan harapan, maka bagaimana pertanggungjawaban kita? Yang pertama adalah kejujuran dalam membangun sebuah portofolio. Dan semuanya harus dilakukan secara tertulis. Mungkin itu Mbak Dewi dari UI ya. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Nih, ada kata Pak Mbak Herida, baik Pak, terima kasih. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Mbak Feren Mega, Universitas Ciputra. Apakah bisnis model Canvas sangat cocok untuk tahap awal pengembangan bisnis? Kemudian
Dan apakah strategi low cost adalah pilihan yang tepat dalam penentuan harga produk? Karena menurut saya harga yang tinggi, persepsi dari customer adalah barang yang berkualitas. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya, ya, karena di dalam BMC ini adalah bagian dari kita membangun sebuah rencana bisnis, ya. Maka ini memang sangat cocok gitu dalam tahap awal kita dalam pengembangan bisnis. Dan tentunya di dalam BMC ini kita bisa lakukan evaluasi dan kita bisa update gitu. Nah, terkait dengan bagaimana strategi low cost, ya, apakah tetap tepat dalam penentuan harga produk, itu tergantung dari kita harus melihat apakah banyak kompetitor kita, ya kan? Kita bermainnya di mana? Produk kita ini, ya kan, adalah produk yang menjadi customer good atau memang kita adalah pemain tunggal gitu. Kalau kita pemain tunggal, ya kan, maka kita bisa memilih bukan hanya strategi low cost kan itu, tetapi ini kita juga harus lihat seberapa banyak calon customer itu gitu. Pesaing kita di mana? Apakah sudah menjadi ini ya, menjadi persaingan yang cukup ketat, ya. Memang strategi low cost itu menjadi salah satu pilihan, ya, gitu. Kalau saya sendiri ketika kita menjadi seorang di ini ya, pelaku UMKM, ya kan, strategi harga ini kita memang benar-benar hati-hati. Kita harus lihat bagaimana kompetitor-kompetitor kita, gitu. Karena kalau kita dengan menerapkan strategi low cost, ya, maka tentunya kita harus benar-benar melakukan efisiensi di segala lini gitu. Maka tentunya akan mempengaruhi keuntungan kita kan gitu. Nah, di saat pandemi ini yang strategi yang menurut saya adalah aman itu adalah strategi bagaimana kita bisa menentukan harga itu bukan hanya bukan penentuan strategi harga, tetapi adalah bagaimana produk dan jasa layanan kita ini adalah aman dan sehat gitu. Sekarang di saat pandemi ini orang itu yang dipilih adalah makanan yang sehat, makanan yang berkualitas gitu. Karena apa? Untuk meningkatkan imunitas kita gitu. Jadi makanya kita harus tahu segmen kita yang kita pilih juga di mana ketika kita menerapkan strategi harga ini. Kalau segmen kita adalah di segmen menengah ke atas, tentunya kita tidak cocok dengan penetapan low cost ini kan gitu. Jadi kita harus tahu gitu loh ya. Sebentar. Halo, ya silahkan. Oke. Jadi gitu ya Mbak Feren, bahwa penetapan besar harga tidak cukup. Mohon maaf, ternyata ada paket. Oh iya, pandemi ya. Terus tadi, oke, terima kasih Pak, katanya Mbak Feren. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Mas Kevin Suherman. Apakah cukup strategi bisnis model kanvas dalam pengembangan bisnis? Apakah ada strategi lain yang harus dilakukan atau dianalisis? Terima kasih. Silakan Bapak untuk menjawab pertanyaan Mas Kevin. Oke, terima kasih. Mas Kevin ya atas pertanyaannya terkait dengan apakah kita cukup menggunakan strategi BMC ataukah ada strategi lain ya kan yang dilakukan atau dianalisis. Ya, di saat pandemi ini kita biasanya menggunakan strategi ini adalah sebuah pilihan gitu.
Tetapi minimal ketika kita mengembangkan sebuah bisnis, kita harus sudah punya patokan, harus punya pegangan. Jangan sampai kita memulai bisnis kemudian kita tidak punya pegangan gitu. Ya, di dalam BMC ini adalah salah satunya gitu. Misalkan kalau kita menggunakan menggunakan strategi atau model bisnis lain gitu ya, misalkan learn canvas atau kita menggunakan BMC ya kan, itu merupakan sebuah pilihan gitu. Tetapi minimal ketika dalam pengembangan bisnis itu kita sudah punya guideline, kita sudah punya pegangan gitu. Itu jadi yang harus kita pegang itu Mas Kevin ya. Jadi minimal satu yang sudah kita pegang, karena banyak sekali strategi-strategi yang lain ya kan. Tetapi dengan menggunakan salah satunya ya itu menjadi pegangan kita dalam menjalankan sebuah bisnis gitu. Oke. Jadi Kak Azza. Oh iya, Pak. Jadi gitu ya Mas Kevin penjelasannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, banyak banget hari ini yang tanya Pak. Iya, enggak apa-apa. Keren banget ya Mbak. Siap. Ini dari Mbak Awalia MEEH. Perkenalkan Pak, nama saya Awalia, domisili Tangerang. Saya ingin bertanya, faktor apa aja yang tercakup dalam bisnis model kanvas tersebut? Gitu, Pak. Oke. Ya, jadi yang sudah saya jelaskan tadi ya, di dalam komponen di BMC ini itu kan ada customer segment, value proposition, channel ya kan, revenue stream, customer relationship, key activities, kemudian key resources, kemudian key partners, cost structure. Jadi 9 komponen ini itu adalah saling berkaitan gitu. Jadi hal-hal yang menjadi pokok ya, mulai dari kita bagaimana menentukan customer kita, calon customer kita ini siapa saja, di kalangan mana, umur berapa, itu adalah tahap pertama ya. Kemudian ketika kita sudah tahu customer kita, maka kita harus tahu apa yang harus kita tawarkan ya di dalam memilih customer tadi. Ketika kita sudah tahu customernya siapa, kita tawarkan sehingga kita memiliki value yang menarik bagi calon customer tadi gitu. Kalau kita lihat ya kan, awalnya misalkan sebuah kedai kopi ya, warung kopi. Kita awalnya hanya menawarkan minuman kopi saja, tetapi dengan permintaan berjalannya waktu, maka kita ada minuman-minuman lain atau mungkin ada es krim, ada. Jadi itu adalah pengembangan. Mungkin nanti ada pengembangan lagi, ada snack dan sebagainya. Maka itulah karena kita sudah melalui tahapan-tahapan yang lebih lanjut gitu. Kemudian kalau kita contohkan misalkan kita di usaha craft ya, para UMKM yang memproduksi craft misalkan di situ sekarang ini ada salah satu teman saya di Mojokerto itu pengembangan dia produksinya adalah bantal guling lucu misalkan. Itu sekarang dengan adanya pandemi ini ternyata banyak orang-orang ya banyak melahirkan juga ternyata. Selain jadi saat pandemi ini karena banyak orang WFH ya mungkin ya. Jadi ternyata banyak orang hamil kemudian melahirkan. Tetapi dengan tradisi ya, tradisi orang-orang kita di sini di Jawa Timur itu kan ada yang namanya tilik bayi kan gitu. Nah, dia kembangkan ya, tilik bayi ini
dia kembangkan ada namanya dia produksi itu adalah tilik bayi online. Dengan apa? Dia tawarkan satu set bantal guling untuk bayi, ya kan? Dia bentuk menjadi hampers itu, kemudian dia kirimkan ke relasinya seperti itu. Jadi akhirnya ada yang namanya program tilik bayi online seperti itu. Ya, inovasi-inovasi inilah yang diperlukan pada saat pandemi gitu. Kemudian ternyata dia tidak hanya memproduksi bantal guling aja, dia menambahkan dia produksi masker kain, ya kan. Jadi hal-hal itu dia kembangkan pada saat pandemi ini. Itu hal-hal yang menarik. Kemudian saya juga punya teman di Jember, ya kan. Dia di saat pandemi ini ternyata apa? Karena saat pandemi ini kan kita banyak ini ya, harus banyak menjaga kebersihan, ya kan. Maka kita harus sering-sering mengganti spray dan sebagainya kan gitu. Nah, dia tawarkan karena dia produksi spray, ya kan. Dia tawarkan itu spray dengan harga yang sangat terjangkau gitu. Nah, dia sampaikan pesan-pesan kesehatan, ya kan. Dia sampaikan pesan-pesan bahwa kita harus menjaga kebersihan dan sebagainya gitu. Jadi itulah marketing in crisis itu adalah bagaimana kita memberikan solusi, ya. Tadi kalau saya contohkan adalah bagaimana ketika kita dengan budaya atau kebiasaan adalah ketika ada orang melahirkan maka kita harus anjang sana atau tilik bayi. Karena pandemi maka tidak bisa tilik bayi, tetapi apa? Kita tetap bisa mengirimkan kado seperti itu. Nah, itulah solusi-solusi inilah yang harus kita benar-benar kreativitaskan dan tetap menjadi omset bagi kita. Oke, itu Kak Aza dari saya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Dian. Baik Pak, terima kasih katanya Mbak Awalia. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Mbak Yayang Juwariah. Bagaimana tips dalam penerapan strategi untuk pebisnis pemula yang masih ragu dalam memulai bisnis? Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada Oke. Jadi kalau saya ngomong membuka bisnis itu sebenarnya seperti ini. Saya ibaratkan kalau Anda ingat pada saat membuka bisnis itu seperti kalau kita pagi-pagi bangun tidur. Bangun tidur apa yang harus kita lakukan? Biasanya begitu bangun tidur apa? Berdoa, Pak. Ya, setelah berdoa kemana kita? Ke kamar mandi. Ke kamar mandi kan? Ke kamar mandi mikir atau enggak? Enggak. Lah, itulah buka bisnis itu seperti itu. Baru ketika di kamar mandi, ternyata misalkan Kak Aza ke kamar mandi, ya kan? Ternyata di kamar mandi itu adalah sabun, sabun mandinya habis misalkan, ya kan? Apa yang terjadi? Satu, kalau di rumah teriak-teriak, neriakin orang tuanya, ya kan? Ya, kalau itu di kos-kosan atau di kontrakan pasti akan keluar kemudian nyari sabun mandi kan gitu. Nah, itu adalah sama seperti kita buka bisnis. Jadi buka bisnis itu jangan mikir. Seperti ibaratkan seperti kita pagi hari ya kan ke kamar mandi ya kan. Kemudian kita masuk ke kamar mandi tanpa mikir gitu. Nanti kalau kurang setelah kita buka ya kan, ketika kita sudah buka bisnis itu, oh ternyata kita sudah saya buka saya buka waffle misalkan, bisnis waffle ya. Ternyata ketika sudah buka waffle, ternyata kok customer saya kok nggak banyak gitu ya, belum banyak. Bagaimana kita lakukan evaluasi? Oh ternyata topping yang saya berikan itu kurang banyak, ya kan? Berarti kita harus memperbaiki itu. Ternyata kita jual itu terlalu murah, gitu. Nah, kita naikkan atau kita rebranding dan sebagainya. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau Anda di saat membuka bisnis, ya kan, terus berpikir dan hanya berpikir, saya jamin
sampai nanti Anda sudah tua juga nggak akan buka bisnis. Saya punya pengalaman lumayan pada saat pandemi, saya juga menjadi korban ini ya, punya kafe tutup itu pada saat pandemi, ya kan, di Banyuwangi itu tutup. Kemudian kalau ngomong bisnis pada saat pandemi, saya juga menikmati bisnis bagaimana pesanan sambal pecel saya, ya kan, itu bisa terkirim beberapa ton ke ini ya, ke Kalimantan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah kemudian pelanggan saya yang di Jakarta karena efek dari PPKM, ya kan, awalnya itu adalah dia selalu sekali order 20 kilo, maka saat PPKM dia hanya ordernya per 10 kilo. Nah, apakah saya tidak menerima? Saya tetap menerima. Karena ini adalah apa? Pada saat pandemi, jadi kita harus punya toleransi gitu. Jadi itulah pengalaman-pengalaman ketika kita membuka bisnis. Satu, jangan terlalu banyak mikir, ya kan. Kita tetap rencanakan, ya kan. Kemudian kita harus punya target bagaimana kapan buka gitu. Minimal itu. Kalau kita tidak punya target kapan kita buka bisnis itu, maka bisnis hanya menjadi angan-angan. Oh, saya mau buka jualan martabak, ya, karena saya suka martabak. Saya punya target bulan depan tanggal sekian. Nah, mulai dari punya angan-angan itu langsung saja Anda umumkan di sosial media, segera dibuka tanggal sekian, ya gitu. Nanti Anda pasti akan bingung cari tempatnya, ya kan? Cari yang masak terang bulan siapa, ya kan? Maka itulah berpikirnya. Seperti ketika kita pagi-pagi ke kamar mandi, nggak mikir seperti itu. Ketika sudah dibuka, baru kita berpikir, gitu. Oke, ya, itu Kak Asa. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Karena waktu udah menunjukkan pukul 14.17 nih, ada 2 pertanyaan terakhir. Habis itu nanti bakal saya tutup dengan kesimpulan ya Pak. Bentar, saya bacakan untuk pertanyaannya. Dari Mbak Farandini. Pak, izin bertanya, saya Sabrina. Oh, Mbak Sabrina dari Sidoarjo. Bagaimana cara menganalisis bahwa bisnis model kanvas yang sudah saya buat ini merupakan rencana yang paling tepat dan membuat bisnis saya dapat bertahan secara terus-menerus dan menjadi bisnis yang sukses, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaannya mendalam ini. Apakah BMC yang kita buat ini menjadi adalah BMC yang sudah tepat, ya kan? Biasanya kalau Mbak Farandini, ya kan, itu kita bisa tanyakan kepada orang yang sudah orang yang ahli, misalkan kita mintai pendapat, nggak apa-apa gitu. Atau kita cari mentor bisnis gitu. Itu kita bisa mintai pendapat gitu. Kemudian kalau misalkan nanti mau diskusi dengan saya ketika sudah itu juga bisa gitu. Jadi yang penting adalah ketika kita sudah membuat BMC ini adalah BMC yang kita buat adalah BMC yang sangat realistis dan itu yang sesuai dengan kondisi keadaan gitu. Jangan kita melebih-lebihkan, ya kan, perencanaan di dalam BMC itu. Itu dari saya, Mbak Farandini, ya. Terima kasih, Mbak Asa. Silakan. Baik, terima kasih, Mbak. Untuk pertanyaan terakhir nih dari Mas Zaki. Izin bertanya, Pak, saat memulai bisnis banyak orang terlalu ragu karena banyak analisis seperti perhitungan BEP, HPP, dan sebagainya. Untuk pandangan kelangsungan bisnis ke depannya, idealnya untuk melakukan perhitungan-perhitungan tersebut setelah bisnisnya berjalan atau sebelum dimulai. Keren banget nih pertanyaannya. Ya, oke. Ya. Pak. Ya, terima kasih Mas Zaki atas pertanyaannya. Ketika kita sudah berpengalaman membuka bisnis, ya kan, pasti kita akan memperhitungkan itu di awal dengan cermat gitu. Tetapi ketika kita belum
idealnya ya, kalau kita berbicara ideal, memang sebelum melakukan bisnis itu kita harus menghitung terlebih dahulu idealnya. Tetapi dengan menghitung itu kadang-kadang kita akan takut untuk membuka seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ya tetap kita adalah salah satu caranya adalah bisnis itu kita buka, kemudian kita hitung, ya gitu. Itu adalah bagian dari solusi, gitu. Yang ideal memang kita harus buka bisnis tersebut, sebelum kita buka kita sudah rencanakan, kita sudah hitung, gitu. Dalam menghitung itu adalah hitungan yang sangat realistis dan sesuai dengan keadaan, gitu. Jangan sampai kita besar-besarkan atau kita kecil-kecilkan, karena itu nanti akan mempengaruhi. Dan kita ketika kita sudah memiliki hitungan 1 bulan ya, 1 bulan sesudah kita buka bisnis itu memang benar-benar harus dievaluasi hitungan-hitungan yang sudah kita lakukan. Karena contohnya misalkan kita buka makanan gitu ya, misalkan kita buka kedai terang bulan. Nah, ketika kita buka kedai terang bulan, biasanya faktor yang naik turun itu satu, misalkan harga telur, gula, harga tepung relatif lah hampir sama. Jadi harga telur sama harga gula ini kadang-kala naik turun. Inilah yang harus kita lakukan evaluasi pada saat bulan pertama ketika kita sudah buka, gitu. Karena itu nanti kita harus bikin rata-rata harga telur itu maksimal di angka berapa, ya kan? Kemudian harga gula itu maksimal di harga berapa. Nah, itulah yang menjadi patokan kita untuk merencanakan bisnis itu pada selanjutnya, perhitungan-perhitungan selanjutnya. Kemudian cost apa yang harus kita harus kita tekan seperti itu. Contoh misalkan ketika kita buka terang bulan di awal pasti pelanggan belum banyak, ya kan? Untuk melakukan itu bagaimana? Pasti kalau adonannya sisa apa yang harus kita lakukan? Itu yang dilakukan oleh teman-teman saya di komunitas terang bulan itu, dia bikin sisa-sisa adonan itu dibuat tiker ya, atau tipis kering. Nah, kemudian dia bungkus ya kan, tipis kering itu dia bungkus lah. Selanjutnya untuk apa? Ketika semua orang yang beli terang bulan pasti akan diberikan gratis tiker tersebut, sudah dikemasi gitu, jadi sebagai bonus. Nah, itulah yang akan membuat orang itu akan kembali gitu. Itu Mbak Asha atas jawaban atas pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih. Jadi terima kasih banget nih teman-teman yang udah aktif bertanya. Semoga jawaban dari Pak Dian Santo memuaskan ya. Karena kalau menurut saya ini benar-benar insightful banget nih Pak. Nah, mungkin untuk closing statement nih Pak, buat teman-teman pegiat UMKM biar tetap bisa semangat walaupun di masa pandemi kayak gini. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih Mbak Asha kesempatannya. Jadi sebuah rencana bisnis tanpa kita realisasikan adalah sesuatu yang hal yang hanya diangan-angan sampai kapanpun. Sekarang saatnya kita merealisasikan rencana bisnis itu di saat pandemi. Di saat pandemi, kunci yang harus kita lakukan adalah salah satunya adalah bagaimana kita melakukan marketing in crisis. Marketing yang in crisis ini adalah bagaimana kita harus berempati, ya, kita berikan solusi, kemudian kita harus meningkatkan kreativitas kita dan inovasi dalam pengembangan produk atau jasa yang kita buka. Tentunya tantangan di saat pandemi seluruhnya pasti akan mengalami. Tetapi yang menjadi pemenang adalah mereka-mereka yang mau bertahan dan mau bekerja keras. Terus lakukan evaluasi dan jangan menyerah. Itu yang harus kita lakukan di saat pandemi. Semoga apa yang sudah saya berikan menjadi bermanfaat dan berkah, dan tentunya semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Mbak Asha.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banget Pak untuk penjelasan yang luar biasa dari Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa sama-sama memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi rekan-rekan mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi dari pemaparan Pak Dian Santo Prayoga hari ini. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah strategi penguatan bisnis itu antara lain yang pertama menyusun rencana ke depan, kemudian memperkuat bisnis dengan memeriksa kondisi keuangan, mempersiapkan skenario terburuk, melakukan penguatan brand melalui sosial media, kemudian melakukan penjualan dengan cara murah seperti pemberian voucher dan pemberian harga yang ekonomis, dan yang terakhir membentuk bisnis plan dengan bisnis model canvas antara lain customer segment dengan menjelaskan siapa saja pelanggan dari produk atau jasa kita, value proposition, apa aja sih produk dan jasa yang ditawarkan, kemudian ada channel, saluran distribusi seperti medianya, toko online, reseller, atau dan lain sebagainya. Kemudian ada customer relationship atau marketing. Ada juga revenue stream, sumber pendapatan seperti iklan, fee dari produk atau jasa, dan lain sebagainya. Ada partner, seperti mitra kerjasama, antara lain investor, brand ambassador, dan lain sebagainya. Ada key activity, kegiatan dari bisnis, kemudian ada sumber daya utama, dan yang terakhir komponen biaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, nggak kerasa kita sudah berada di penghujung sesi. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran teman-teman semua di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, dari perkataan maupun perbuatan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa sama-sama bermanfaat untuk kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Azza Pertiani Salsabila selaku moderator pamit undur diri. Selamat siang, sehat selalu. Saya kembalikan kepada Yogda. Baik, terima kasih kepada Kak Ahza selaku moderator yang sudah memandu acara tadi, juga kepada pembicara kita yang sangat keren nih, Dian Sastro Prayoga. Wah, dilihat-lihat sangat antusias sekali ya webinar kali ini. Mungkin masih banyak juga nih yang ingin bertanya, namun terbatas di waktu. Dan materinya juga sangat bagus ya teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, sesi selanjutnya yaitu pengisian link feedback. Kepada kakak panitia, saya persilahkan mengirim link feedback di chat box. Saya kasih waktu 5 menit ya, 3 menit. Oke, sekalian kita nunggu link. Gimana nih, seru kan webinar tadi? Saya ingatkan juga nih untuk teman-teman semua, besok juga ada webinar kiat promo bikin melongo di live Instagram. Nah, jangan lupa ya untuk teman bisa hadir di webinar besok. Sekalian kita produktif juga nih, selagi di rumah aja gitu, daripada gabut cuman scroll TikTok doang, scroll IG doang gitu. Mending ikut webinar IMConnect Surabaya yang pastinya memberikan banyak sekali manfaat nih buat kita. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Wah, terima kasih Bapak, katanya ilmunya nggak salah nih, pematerinya dosen Wali Kiku Iki katanya. Keren ya, Pak Dian Sastro. Maaf Mas, namanya Dian Santo, bukan Dian Sastro. Oh iya, Dian Santo Prayoga. Oke, selanjutnya ada sesi dokumentasi nih. Baik untuk peserta sekalian, operator akan menaikkan teman-teman nih jadi finalis. Jika sudah dinaikkan, kalian baru bisa on cam. Dan untuk panitia yang bertugas, saya persilahkan. Halo teman-teman. Untuk yang attendee akan dijadikan panelis dulu ya. Kita tunggu dulu sebentar. Untuk teman-teman yang sudah menjadi panelis, boleh
ini ya, boleh di on kameranya. Terima kasih. Kita tunggu sebentar lagi karena ini masih ada sekitar 15 orang yang belum jadi panelis. Kita tunggu sebentar. Untuk sesi dokumentasinya nanti akan dibagi ke 2 sesi ya teman-teman, karena ini ada 2 slide. Terima kasih. Selagi nunggu, teman-teman peserta bisa isi link absennya ya. Oke teman-teman, ini karena sudah banyak yang jadi panelis, kita fotonya dalam 6 sesi ya teman-teman, karena ini ada 4 sesi ya teman-teman, ada 2 slide. Oke, saya hitung mundur ya. Siap-siap semuanya. 3 slide pertama siap-siap. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya teman-teman di slide pertama. Senyumnya jangan lupa. 3, 2, 1. Oke, bagus banget. Di slide kedua ya teman-teman. Senyumnya jangan lupa. On kamera teman-teman yang belum on kamera. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi teman-teman yang di slide kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kepada kakak panitia atas dokumentasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, kepada moderator, serta para peserta yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita sudah diskusikan tadi pada hari ini bisa menjadi bekal untuk kita semuanya. Saya Yoda Jisundafa, selaku MC, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.